Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai aliran-aliran pendidikan. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, kami akan memperkenalkan nama dari kelompok kami. Saya Andi Alfia Auliana, kemudian rekan saya Rindriani, Hasmira, dan Muhammad Adlugenujaya yang akan memaparkan materi secara berurutan. Nah, adapun materi dari kelompok kami yaitu aliran-aliran pendidikan. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, kami akan mengidentifikasi apa sih pengertian dari pendidikan itu sendiri. Nah, mari kita dengarkan secara bersama-sama. Pengertian pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara sederhana, pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Istilah aliran nativisme berasal dari kata natives, yang artinya terlahir. Nativisme merupakan sebuah doktrin filosofis yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap proses pemikiran psikologis. Tokoh utama dalam aliran ini adalah Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1869, yaitu seorang filosofis Jerman. Jenis aliran ini identik dengan pesimistis, di mana memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut jenis aliran nativisme ini, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Dalam ilmu pendidikan, pandangan seperti ini disebut pesimistis pedagogis. Pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak didik tidak akan berguna untuk perkembangan anak itu sendiri. Bagi aliran nativisme, lingkungan sekitar tidak mempengaruhi perkembangan anak. Penganut aliran ini menyatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan jahat, maka dia akan menjadi jahat. Sebaliknya, kalau anak mempunyai pembawaan baik, maka dia akan baik. Pembawaan baik dan buruk ini dapat diubah dari luar. Jadi menurut pemaparan di atas telah jelas bahwa pendidikan menurut aliran nativisme tidak bisa mengubah perkembangan seorang anak. Menurut mereka, baik buruknya seorang anak ditentukan oleh pembawaan sejak lahir, dan peran pendidikan di sini hanya sebatas mengembangkan bakat saja. Contoh, seorang pemuda sekolah menengah mempunyai bakat musik. Walaupun orang tuanya sering menasihati bahkan memarahinya supaya mau belajar, tapi pikiran dan perasaannya tetap tertuju pada musik dan dia akan tetap berbakat menjadi pemusik. 2. Aliran pendidikan naturalisme. Natur artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini dipelopori oleh seorang filosofi Prancis, J.J. Rousseau 1712 sampai 1778. Berbeda dengan nativisme, naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik dan tidak satupun dengan pembawaan buruk. Bagaimana hasil perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh itu baik, maka akan baiklah ia akan, tetapi jika pengaruh itu buruk, akan buruk pula hasilnya. Sebagaimana dikatakan oleh tokoh aliran ini, yaitu J.J. Rousseau sebagai berikut. Semua anak adalah baik pada waktu baru datang dari Sang Pencipta, tetapi semua rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai pendidik, Rousseau mengajukan pendidikan alam. Artinya,
Anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia atau masyarakat jangan banyak mencampurinya. Rousseau juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang dewasa dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran ini juga disebut negativisme. Jadi dengan kata lain, pendidikan anak didik ke alam agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Rousseau ingin menjauhkan anak dari segala keburukan masyarakat yang serba dibuat-buat sehingga kebaikan anak-anak yang diperoleh secara alamiah sejak saat kelahirannya itu dapat berkembang secara spontan dan bebas. Mengusulkan perlunya permainan bebas kepada anak didik untuk mengembangkan pembawaannya, kemampuannya, dan kecenderungannya. Jadi menurut aliran ini, pendidikan harus dijauhkan dari anak-anak. Seperti diketahui gagasan naturalisme yang menolak campur tangan pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga ada aliran pendidikan empirisme. Berbeda dengan aliran naturalisme dan nativisme, aliran empirisme dengan tokoh utamanya John Locke tahun 1632 sampai 1704. Istilah aslinya aliran ini yaitu The School of British Empirism atau aliran empirisme Inggris. Doktrin utama aliran empirisme yang sangat terkenal adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti buku tulis yang kosong atau lembaran kosong. Doktrin tabula rasa menekankan arti pentingnya pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Dalam hal ini, para penganut empirisme menganggap setiap anak lahir seperti tabula rasa, dalam keadaan kosong dan tak punya kemampuan apa-apa. Aliran empirisme berpendapat berlawanan dengan aliran nativisme dan naturalisme, karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali tidak ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa saja ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk menurut kehendak lingkungan atau pendidikannya. Dalam pendidikan, pendapat kaum empiris ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis. Dari paparan serta contoh di atas, jelas menurut pandangan empirisme bahwa peran pendidik sangat penting, sebab akan mencetak anak didik sesuai keinginan pendidik. Tetapi dalam dunia pengetahuan, pendapat seperti ini sudah tidak diakui lagi. Umumnya, orang sekarang mengakui adanya perkembangan dari pengaruh pembawaan dan lingkungan. Suatu pembawaan tidak dapat mencapai perkembangannya jika tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Pada sisi lain, ada yang berpendapat bahwa pada batas tertentu manusia yang dilahirkan telah membawa intelijensi. Batas tertentu yang dimaksud adalah berdasarkan suatu pengetahuan bahwa intelijensi seseorang manusia itu dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Aliran pendidikan konvergensi. Aliran konvergensi mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah tergantung pada dua faktor, yaitu faktor bakat atau pembawaan, faktor lingkungan, yang kedua pengalaman atau pendidikan. Inilah yang disebut teori konvergensi. Konvergensi atau penyatuan hasil, kerjasama mencapai suatu hasil. Konvergen menuju atau berkumpul pada satu titik pertemuan. Menurut William Stern pada tahun 1871 sampai 1939, seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun buruk. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal.
kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk pengembangan itu. Sebagai contoh, pada hakikatnya, kemampuan anak berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil konvergensi. Pada anak manusia ada pembawaan untuk berbicara dan melalui situasi lingkungannya, anak belajar berbicara dalam bahasa tertentu. Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Karena itu, anak manusia mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya. Dalam teori William Stern disebut teori konvergensi memusatkan ke satu titik. Jadi, menurut teori konvergensi dikatakan yang pertama, proses pendidikan mungkin dapat dilaksanakan. Yang kedua, untuk mengantisipasi tumbuhnya potensi yang kurang baik, proses pendidikan dapat dijadikan penolongnya. Yang ketiga, pembawaan dan lingkungan dapat membatasi hasil pendidikan seorang anak. Dari 3 model teori tersebut, cukup jelas bahwa semua yang berkembang dalam diri individu dapat ditentukan oleh pembawaan dan juga oleh lingkungannya. Sebagai contoh, seorang anak dapat berkata-kata juga dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Selanjutnya, aliran pendidikan klasik. Di Indonesia telah diterapkan berbagai aliran-aliran pendidikan. Penerimaan tersebut dilakukan dengan pendekatan efektif fungsional, yakni diterima sesuai kebutuhan, namun ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi. Meskipun dalam hal-hal tertentu sangat diutamakan bakat dan potensi lainnya dari anak, namun upaya penciptaan lingkungan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan itu diusahakan pula secara optimal. Dengan kata lain, meskipun peranan pandangan empirisme dan nativisme tidak sepenuhnya ditolak, tetapi penerimaan itu dilakukan dengan pendekatan eksistis fungsional, yakni diterima sesuai dengan kebutuhan. Namun, ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi seperti telah dikemukakan, tumbuh kembang manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas dan anugerah. Faktor terakhir itu merupakan pencerminan pengakuan atas adanya kekuasaan yang ikut menentukan nasib manusia. Dari paparan di atas, jelas bahwa Indonesia yang mayoritas agama Islam lebih condong pada aliran konvergensi, yakni faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah pembawaan dan lingkungan. Pembawaan merupakan potensi yang ada pada diri manusia sejak lahir yang perlu dikembangkan dengan adanya pendidikan atau lingkungan.